Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di pembahasan seputar ilmu kebidanan. Nah, kali ini saya akan memberikan materi seputar strategi pemberdayaan pada kader dan dukun. Oke, langsung saja. Pembinaan kader atau strategi pemberdayaan kader dimulai dari apa itu kader? Kader adalah kader kesehatan adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberi pelayanan kesehatan. Jadi kader ini bisa laki-laki bisa perempuan yang ditunjuk memang dari masyarakat itu sendiri, yang dimana kerjanya itu membantu petugas kesehatan supaya program kesehatan di lingkungan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Kader merupakan tenaga masyarakat yang dianggap paling dekat dengan masyarakat. Departemen Kesehatan membuat kebijakan mengenai pelatihan untuk kader yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, menurunkan angka kematian ibu dan anak. Para kader kesehatan masyarakat ini seyogyanya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup sehingga memungkinkan mereka untuk membaca, menulis, dan menghitung secara sederhana. Jadi yang ditunjuk sebagai kader ini paling minimal standarnya itu dia harus bisa membaca, menulis, dan menghitung secara sederhana. Kader kesehatan bertanggung jawab atas masyarakat setempat serta pimpinan yang ditunjuk oleh pusat-pusat pelayanan kesehatan. Diharapkan mereka dapat melakukan petunjuk yang diberikan oleh para pembimbing dalam jalinan kerja dari sebuah tim kesehatan. Para kader kesehatan masyarakat untuk mungkin saja bekerja secara full time atau part time dalam bidang pelayanan kesehatan. Mereka tidak dibayar dengan uang atau bentuk lainnya oleh masyarakat setempat atau oleh puskesmas. Namun ada juga kader kesehatan yang disediakan sebuah rumah atau sebuah kamar serta beberapa peralatan secukupnya oleh masyarakat setempat. Jadi kader ini karena dibentuk oleh masyarakat sehingga biayanya atau gajinya juga bersumber dari masyarakat, dan pengerjaan kerja dari kader ini ada yang bisa full time, ada juga hanya part time. Full time itu biasa dia stay di suatu tempat, disiapkan rumah atau ruangan untuk melayani untuk melayani masalah kesehatan di masyarakat itu, atau bisa juga part time biasa dilihat di posyandu. Pelaksanaan kegiatan di posyandu itu selalu melibatkan kader. Nah, fungsi peran kader di sini yaitu sebagai pelaku penggerak masyarakat. Jadi terkadang ada kegiatan-kegiatan atau program-program pelayanan yang masyarakat kalangan bawah itu mungkin kurang paham. Jadi yang dapat menggerakkan mereka itu terkadang diarahkan kader seperti itu. Kemudian penggerakan masyarakat ini pada lingkup perilaku hidup bersih dan sehat, pengamatan terhadap masyarakat kesehatan di desa, upaya penyehatan di lingkungan, maupun upaya peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita, serta pemasyarakatan keluarga sadar gizi. Kader ditunjuk oleh masyarakat dan biasanya kader melakukan tugas-tugas kader kesehatan masyarakat yang secara umum hampir sama tugasnya di beberapa negara. Tugas-tugasnya yaitu pertama melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dan penanganan penyakit yang ringan, melaksanakan pengobatan yang sederhana, pemberian motivasi dan saran-saran pada ibu-ibu sebelum dan sesudah melahirkan, kemudian menolong persalinan ini pada kader-kader yang sudah diberi pelatihan. Kemudian pemberian motivasi dan saran-saran tentang perawatan anak, memberikan motivasi dan peragaan tentang gizi, program penimbangan balita dan pemberian makanan tambahan, pemberian motivasi tentang imunisasi dan bantuan pengobatan, melakukan penyuntikan imunisasi, pemberian motivasi KB, membagikan alat-alat KB, pemberian motivasi tentang sanitasi lingkungan, kesehatan perorangan, dan kebiasaan sehat secara umum. Pemberian motivasi tentang penyakit menular, pencegahan dan perujukan. Pemberian motivasi tentang perlunya follow up pada penyakit menular dan perlunya memastikan diagnosis. Penanganan penyakit menular, membantu kegiatan di klinik, merujuk penderita puskesmas atau ke rumah sakit, membina kegiatan UK secara teratur.
mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh puskesmas untuk membantu pencatatan dan pelaporan. Nah, pembentukan kader, mekanisme pembentukan kader membutuhkan kerjasama tim. Hal ini disebabkan karena kader yang akan dibentuk terlebih dahulu harus diberikan pelatihan kader. Pelatihan kader ini diberikan kepada para calon kader di desa yang telah ditetapkan. Sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan persiapan tingkat desa berupa pertemuan desa, pengamatan, dan adanya keputusan bersama untuk terlaksanakan acara tersebut. Calon kader berdasarkan kemampuan dan kemauan berjumlah 4-5 orang untuk tiap posyandu. Persiapan dari pelatihan kader ini adalah calon kader yang akan dilatih harus dipersiapkan waktu pelatihan sesuai kesepakatan bersama, tempat pelatihan itu bersih, terang, segar, dan cukup luas, adanya perlengkapan yang memadai, pendanaan yang cukup tentu saja, adanya tempat praktik atau lahan praktik bagi kader. Waktu pelatihan ini membutuhkan 32 jam atau disesuaikan dengan kondisi saat itu. Metode yang digunakan adalah bisa dalam bentuk ceramah, diskusi, simulasi, demonstrasi, permainan peran, penugasan, dan praktik lapangan. Jenis materi yang disampaikan adalah yaitu tentang pengantar tentang posyandu, materi tentang persiapan posyandu, kesehatan ibu dan anak, materi keluarga berencana, imunisasi, gizi, penanggulangan diare, pencatatan, dan pelaporan. Kemudian strategi menjaga eksistensi kader. Setelah kader posyandu terbentuk, maka perlu adanya strategi agar mereka dapat selalu eksis membantu masyarakat di bidang kesehatan. Yaitu dengan cara selalu melakukan refreshing kader posyandu pada saat posyandu telah selesai dilaksanakan oleh bidan desa maupun petugas lintas sektor yang mengikuti kegiatan posyandu. Adanya perubahan kader posyandu tiap desa dan dilaksanakan pertemuan rutin tiap bulan secara bergilir di setiap posyandu. Revitalisasi kader posyandu baik tingkat desa maupun kecamatan, di mana semua kader diundang dan diberikan penyegaran materi serta hiburan dan bisa juga diberikan rewards atau penghargaan. Pemberian rewards rutin misalnya berupa kartu berobat gratis ke puskesmas untuk kader dan keluarganya, dan juga dalam bentuk materi yang lain yang diberikan setiap tahun. Para kader kesehatan yang bekerja di pedesaan membutuhkan pembinaan atau pelatihan dalam rangka menghadapi tugas-tugas mereka, masalah yang dihadapinya. Pembinaan atau pelatihan tersebut dapat berlangsung selama 6-8 minggu atau bahkan mungkin lebih. Salah satu tugas bidan dalam upaya menggerakkan peran serta masyarakat adalah melaksanakan pembinaan kader. Nah, yang melakukan pembinaan kader ini salah satunya adalah bidan. Adapun hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembinaan kader yaitu pemberitahuan ibu hamil untuk bersalin di tenaga kesehatan. Jadi penyampaian informasi dari bidan ke masyarakat itu bisa melalui kader. Jadi untuk melahirkan disarankan ke petugas kesehatan. Kemudian menjelaskan tentang pengenalan tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas serta proses rujukannya seperti apa. Menjelaskan tentang penyuluhan gizi dan keluarga berencana, tentang program KB dan penyuluhan tentang gizi. Kemudian pencatatan kelahiran, kematian bayi dan ibu. Kemudian memberikan juga informasi atau pembinaan tentang promosi tabulin, promosi donor darah berjalan, ambulan desa, suami siaga, satgas gerakan sayang ibu. Pembinaan kader yang dilakukan bidan di dalamnya berisi tentang peran kader dalam daur kehidupan wanita, mulai dari kehamilan sampai dengan masa perawatan bayi. Adapun hal-hal yang perlu disampaikan adalah persiapan persalinan, yaitu sejak awal ibu hamil dan suami menentukan persalinan ini ditolong oleh bidan atau dokter. Jadi yang menyampaikan informasi bahwa nanti kalau misalnya bidannya tidak mampu belum mencakup semua informasi itu, belum mampu bidannya memberitahukan semuanya kepada ibu hamil, minimal diberitahukan sama kader. Jadi nanti mungkin kader bisa menyampaikan atau menjelaskan lebih jelas. Kemudian suami atau keluarga perlu menabung untuk biaya persalinan. Jadi bukan hanya sekedar nanti ditolong oleh siapa, dia juga harus kader juga sudah mampu mengingatkan kepada pasien-pasien terkait dana atau biaya persalinan. Kemudian ibu dan suami menanyakan ke bidan atau dokter kapan perkiraan tanggal persalinan. Dia harus tahu, harus mampu mengingatkan ibu-ibu hamil
untuk selalu menanyakan kira-kira tafsiran persalinannya kapan, untuk menjaga-jaga jika nanti sudah mulai dekat tanggal persalinan. Kemudian jika ibu bersalin di rumah, suami atau keluarga perlu menyiapkan penerangan yang cukup, tempat tidur dengan alas kain yang bersih, air bersih dan sabun untuk cuci tangan, handuk kain, pakaian kain yang bersih dan kering, dan pakaian ganti ibu. Pembinaan kader yang dilakukan bidan yang berisi tentang peran kader dalam deteksi dini tanda bahaya kehamilan maupun hal-hal berikut ini, yaitu pendarahan hamil muda maupun hamil tua. Itu informasi yang diberikan yaitu seputar bengkak di kaki, tangan, wajah atau sakit kepala kadang disertai kejang. Kemudian pengetahuan tentang demam tinggi, keluhan air ketuban sebelum waktunya, bayi dalam kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali, bahkan keluhan tentang ibu muntah terus dan tidak mau makan, atau hiperemesis. Nah, itu penjelasan singkat tentang pembinaan kader. Kita masuk di pembinaan dukun. Dukun bayi adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional dan memperoleh keterampilan tersebut dengan cara turun-temurun belajar secara praktis atau cara lain yang menjurus ke arah peningkatan keterampilan tersebut serta melalui petugas kesehatan. Dukun bayi adalah seorang wanita atau pria yang menolong persalinan. Kemampuan ini diperoleh secara turun-temurun dari ibu kepada anak atau dari keluarga dekat lainnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengenal dukun bayi atau dukun beranak sebagai tenaga pertolongan persalinan yang diwariskan secara turun-temurun. Dukun bayi yaitu mereka yang memberi pertolongan pada waktu kelahiran atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan pertolongan kelahiran, seperti memandikan bayi, upacara menginjak tanah, dan upacara adat seremonial lainnya. Pada kelahiran anak, dukun bayi yang biasanya adalah seorang wanita tua yang berpengalaman membantu melahirkan dan memimpin upacara yang bersangkut paut dengan kelahiran itu. Sekitar 70-80% pertolongan persalinan di pedesaan ditangani oleh dukun bayi. Dukun bayi mendapat kepercayaan penuh sebagai orang tua yang dapat melindungi klien dan keluarga. Biaya pertolongan bayi oleh dukun diberikan secara bertahap yang dianggap murah meskipun bila dihitung relatif mahal. Pembagian dukun bayi yaitu dukun bayi terlatih. Menurut Depkes RI, dukun bayi itu dibagi menjadi dua, yaitu dukun bayi yang terlatih adalah dukun bayi yang telah mendapatkan pelatihan oleh tenaga kesehatan dan dinyatakan lulus. Sedang ada juga dukun bayi tidak terlatih, adalah dukun bayi yang belum pernah mendapatkan pelatihan oleh tenaga kesehatan seperti itu dan belum dinyatakan lulus. Kesalahan yang sering dilakukan oleh dukun bayi sehingga mengakibatkan kematian ibu dan bayi adalah sering terjadinya robekan rahim karena tindakan mendorong bayi di dalam rahim dari luar sewaktu melakukan pertolongan pada ibu bersalin. Kemudian terjadinya perdarahan pasca bersalin yang disebabkan oleh tindakan mengurut-urut rahim pada waktu kala 3. Kemudian terjadinya partus tidak maju karena tidak mengenal tanda kelainan partus dan tidak mau merujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Untuk mencegah kesalahan atau tindakan dukun tersebut, perlu dilakukan suatu bimbingan pada dukun. Supervisi atau pembimbingan adalah bimbingan teknis yang terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menjangkau dua aspek, yaitu pembinaan keterampilan dukun bayi dan pembinaan hasil kegiatan yang dilakukan oleh dukun bayi. Pelaksana supervisi atau pemberi bimbingan itu bisa dokter, bidan, perawat kesehatan, petugas imunisasi, dan petugas gizi. Tempat pelaksanaan pembinaan dukun bayi bisa di posyandu pada hari buka oleh petugas. Bisa juga di perkumpulan dukun bayi dilaksanakan di puskesmas atau home to home, kunjungan ke rumah-rumah dukun. Waktu pelaksanaan pembinaan dukun bayi saat kunjungan supervisi petugas puskesmas posyandu di tempat tinggal, bisa kapan saja sesuai kesepakatan. Kelebihan dan kekurangan persalinan yang ditolong oleh dukun. Kelebihannya itu dukun merawat ibu dan bayinya sampai tali pusatnya pupus. Kontak ibu dan bayi lebih awal dan lama. Persalinan dilakukan di rumah, biayanya murah dan tidak ditentukan. Sedangkan kekurangannya, dukun belum mengerti teknik septik dan antiseptik dalam menolong persalinan.
Dukun tidak mengenal keadaan patologis dalam kehamilan, persalinan nifas, dan bayi baru lahir. Pengetahuan dukun rendah sehingga sukar ditatar dan diikutsertakan dalam program pemerintah. Tujuan pembinaan dukun bayi. Dukun bayi merupakan tokoh kunci dalam masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Peran dan pengaruh dukun sangat bervariasi sesuai dengan budaya yang berlaku. Peran dukun dalam masa perinatal sangat kecil atau dukun memiliki wewenang yang terbatas dalam pengambilan keputusan tentang cara penata laksanaan, komplikasi kehamilan atau persalinan, sehingga angka kematian masih tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, yaitu untuk meningkatkan status dukun dalam pengambilan keputusan, maka dilakukan upaya pelatihan dukun bayi agar mereka memiliki pengetahuan dan ide baru yang dapat disampaikan dan diterima oleh anggota masyarakat. Beberapa program pelatihan dukun bayi memperbesar peran dukun bayi dalam program KB dan pendidikan kesehatan di berbagai aspek kesehatan reproduksi dan kesehatan anak. Kemudian langkah pembinaannya yaitu dengan fase pertama, pendaftaran dukun. Semua dukun yang berpraktek didaftar dan diberikan tanda terdaftar. Dilakukan asesmen mengenai pengetahuan atau keterampilan dan sikap mereka dalam penanganan kehamilan persalinan. Jadi setelah didaftar, dikaji dulu pengetahuannya mereka itu sudah sejauh mana seputar kehamilan persalinan. Kemudian setelah sudah ditahu, kaji, lakukan, kemudian masuk di fase 2 yaitu pelatihan, diberikan pelatihan. Dilakukan pelatihan sesuai dengan hasil asesmen. Kemudian diberikan sertifikat jika lulus. Diberikan penataan kembali tugas dan wewenang bidan dalam pelayanan kesehatan ibu. Yang tidak dapat sertifikat tidak diperkenankan berpraktek menolong persalinan. Jadi saat diberikan pelatihan dan dinyatakan lulus, dia diberikan sertifikat, dia boleh melakukan pertolongan persalinan di desa tersebut. Dan dijelaskan juga wewenang-wewenang atau batasan-batasan yang tidak sesuatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, harus dilakukan oleh bidan seperti itu. Jadi dukun boleh menolong persalinan dengan catatan ada bidan di situ. Jadi yang menolong persalinan itu seutuhnya bidan, dukun itu hanya pendamping. Kemudian upaya pembinaan, kemudian fase ketiga yaitu pelatihan oleh tenaga terlatih. Persalinan hanya boleh dilakukan oleh tenaga trelat. Pendidikan bidan desa diprioritaskan pada anak dan keluarga dukun. Jadi pendidikan bidan di desa itu diprioritaskan pada anak dan keluarga dukun. Upaya pembinaan dukun bayi yaitu diantaranya melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat setempat, melakukan pendekatan dengan para dukun, memberikan pengertian kepada para dukun tentang pentingnya persalinan yang bersih dan aman, memberikan pengetahuan kepada dukun tentang komplikasi-komplikasi kehamilan dan bahaya proses persalinan, membina kemitraan dengan dukun dengan memegang asas saling menguntungkan, menganjurkan dan mengajak dukun merujuk kasus-kasus risiko tinggi kehamilan pada tenaga kesehatan. Oke, kesimpulannya, salah satu kasus kesehatan yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah persalinan yang ditolong oleh dukun bayi yang belum terlatih. Kenyataannya, hampir semua masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan sekalipun, lebih senang ditolong oleh dukun. Hal tersebut disebabkan oleh tradisi dan adat istiadat setempat atau kebiasaan nenek moyang mereka. Masalah kesehatan bagi penduduk di kota maupun di pedesaan Indonesia masih saja merupakan masalah yang pelik. Upaya untuk meyakinkan sasaran agar dapat menerima pelayanan kesehatan yang memberi manfaat bagi mereka tidak lain adalah melalui promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan ini dilakukan oleh semua petugas kesehatan, baik itu dukun, dokter, perawat, petugas gizi dan seluruh lintas sektor, guna meningkatkan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Itu saja materi tentang pemberdayaan kader dan dukun dari saya. Terima kasih. Kita ketemu di video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.